Wes, oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Ghafur sebagai Ketua Difabel Pura Mustika. Di sini kebetulan ada teman dari Kudus yang bernama Mas Said berkunjung ke Difabel Pura Mustika. Di sini memang kita ada beberapa cerita yang akan kita ceritakan, yaitu profil tentang Difabel Pura Mustika. Ini memang setiap lembaga atau organisasi memang harus memiliki profil. Lah profil itu nantinya apa? Untuk dikenal semua lapisan masyarakat dan juga lapisan di Indonesia. Difabel Pura Mustika itu kita awal berdiri tahun 2009 awalnya. Di situ kita ada 7-9 orang. Kebetulan sama-sama senasib, yaitu menjadi disabilitas dan terlahir menjadi disabilitas. Nah, disitulah banyak beberapa kejadian. Dalam arti kejadian di sini mereka untuk mendapatkan bantuan alat bantu seperti kursi roda, krek dan kaki palsu di tahun 10 tahun ke belakang sebelum di DBM itu kesulitan untuk mendapatkan itu. Dari itulah kita berinisiasi untuk mendirikan sebuah organisasi komunitas atau lembaga yang sekarang menjadi lembaga Difabel Pura Mustika. Di sini kita harus mempunyai visi satu, yaitu menuju Kabupaten Blora inklusi disabilitas. Nah, disitulah kita ada beberapa menyatukan misi itu. Selain misi kita selain misi kita ada selain visi kita ada misi kita, yaitu terwujudnya terwujudnya kelembagaan yang kuat dan bersatu. Itu misi kami. Terus yang kedua, adanya peraturan daerah yang berpihak dan peduli kepada keberadaan penyandang disabilitas. Yang ketiga, adanya program anggaran dari pemerintah daerah yang berpihak pada penyandang disabilitas. Dan juga yang keempat, kita berharap semua disabilitas itu bisa mandiri dan berdaya. Karena dari misi itulah kita banyak beberapa kegiatan, salah satunya bagaimana kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas teknis, ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, dinas tenaga kerjaan, dinas perdagangan, dan Bapeda, bagian perencanaan. Dan juga kita koordinasikan dengan DPRD sebagai wakil kita. Disitulah kita berharap kepada semuanya, lapisan masyarakat dan lapisan pemerintahan di Kabupaten Blora, harapannya pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas itu ada. Itu salah satu dari beberapa tujuan kenapa harus ada lembaga disabilitas yang menaungi kehidupan disabilitas di Kabupaten Blora. Karena awalnya itu stigma diri terjadi kepada teman-teman disabilitas. Contoh, mungkin malu, minder untuk keluar rumah, dan juga mungkin dukungan dari pihak keluarga juga kurang. Karena banyak kejadian yang menimpa disabilitas itu memang dari pihak atau orang tua, memang kepercayaan diri kepada anaknya atau itu memang masih kurang sekali. Disitulah kita ada gerakan namanya advokasi atau penyadaran kepada keluarga yang mempunyai anak disabilitas dan juga keluarga yang ada di dalamnya disabilitas. Itu memang salah satunya kita memotivasi. Dan juga kebetulan kita di lapangan juga itu untuk mengumpulkan data di sini ada by name, by address, dan juga kebutuhan permasalahan mereka kita tampung di Difabel Pura Mustika. Untuk apa? Untuk sekiranya menjadi advokasi berbasis bukti. Nah, ini penting sekali. Kadang teman-teman disabilitas itu tidak tahu, dia ingin dibantu pemerintah, kadang dia ingin diperhatikan dari pemerintah, tapi pas ditanya datanya, kebutuhannya apa, dan juga yang mereka butuhkan apa, dalam arti mereka butuhkan apa di sini, itu disabilitas butuhnya apa, mereka itu kesulitan.
kadang ditanya pemerintah seperti itu bingung. Makanya dari Difabel Bora Mustika kita membuat rencana strategi ini memang dibutuhkan sekali untuk bahan advokasi dan juga koordinasi dan juga kolaborasi komunikasi ke pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Itu penting sekali untuk teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Saya tetap support terus, terutama kepada teman-teman disabilitas yang ada di Kudus, yang ada di Kabupaten Pati, ada yang ada di Kabupaten Rembang, dan juga ada Kabupaten Jepara, dan juga Kabupaten Demak, juga Kabupaten Grobogan. Itu memang kebetulan beberapa kabupaten yang dekat dengan Blora. Kami mensupport teman-teman jangan arogan, karena sekarang itu bukan zamannya lagi kita arogan, kurang emosional. Jadikan bahan advokasi berbasis bukti. Contoh advokasi berbasis bukti itu kita mendata teman-teman disabilitas semuanya, kebutuhannya apa, permasalahannya apa yang diinginkan dari mereka, itu penting sekali. Dan juga jangan berhenti di situ juga. Dari hasil pendataan dan juga pemetaan data yang dikumpulkan, kita serahkan ke beberapa dinas teknis. Nah, di situ nanti kita lakukan koordinasi dan juga kolaborasi kepada mereka apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas. Itu memang penting sekali. Yang paling penting kita jangan arogan, jangan lupa kita setiap ke lapangan ada dokumentasi, foto, video, dan juga keberadaan teman-teman disabilitas. Itu penting sekali, karena tanpa adanya advokasi berbasis bukti semua, karena sekedar omongan tapi tidak ada bukti real yang dibutuhkan pemerintah daerah. Itu mungkin sedikit cerita dari saya. Kalau panjang lebarnya kita cerita satu hari kadang tidak selesai. Perjalanan sudah hampir 11 tahun menaungi teman-teman disabilitas, mulai dari anak-anak, pemuda, lansia, dan juga kita melebar. Itu mungkin dari saya, Mas. Untuk tambahan, dan saya pesan kepada teman-teman yang ada di Kabupaten mungkin Rembang, Pati, Jepara, Kudus, Demak, Grobogan, tetap semangat terus, jangan pernah minder. Setiap apapun yang kita inginkan belum tersampaikan, jangan pernah marah dan jangan pernah sakit hati, karena pemerintah itu membutuhkan bukti dari jenengan semua, yaitu adanya data dalam arti data valid. Data valid di sini ada namanya, ada tanggal lahirnya, ada tempat tinggalnya, dan juga kebutuhan dan permasalahan teman-teman. Inilah dan didukung dengan adanya dokumentasi foto, video, dan juga keberadaan teman-teman disabilitas yang didata. Itu mungkin dari saya cukupi. Nanti kita akan disambung lagi dengan beberapa cerita teman-teman yang dampingannya di BM. Kebetulan kita ada dampingan yaitu di Perdiva itu perkumpulan perempuan disabilitas. Itu kita dampingannya dari lembaga kami di Difabel Bora Mustika, dan juga ada beberapa dampingan juga untuk pemuda disabilitas. Mungkin dari saya sebagai untuk mewakili Difabel Bora Mustika, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muntarin. Saya di sini di DBM saya sebagai staf officer pendamping di Kecamatan Banjarjo. Tugas kami sebagai project officer yaitu pendampingan untuk Perdiva di Kecamatan Banjarjo, home visit dari rumah ke rumah, mendata disabilitas dari dukuh satu ke dukuh yang lain di Kecamatan Banjarjo, desa Banjarjo.
untuk pendataan biar valid. Untuk kerjaan di lapangan yaitu kita mendata bagaimana situasi keadaan disabilitasnya apa, keperluannya apa, itu semua dicatat sama pendamping atau staf yang mendatangi disabilitas. Dari kami sendiri sebagai project officer, selain untuk pendataan juga melatih atau membimbing dari Perdiva bagaimana stigma dari perempuan itu bisa hilang. Dari itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yaitu seperti melatih dari Perdiva dari Perdiva Kecamatan Banjarjo untuk penanaman budidaya sayuran, ada tanam kangkung, juga bayam, dan nantinya itu bisa dijual dan untuk teman-teman itu punya keterampilan. Selain untuk tanam itu, kalau sayuran agak turun kita kelola lagi jadi makanan olahan, seperti buat olahan makanan ringan seperti keripik, kelor, ada kerupuk dari kangkung, ada jistik juga. Itu semua diproduksi sama perempuan disabilitas yang kami dampingi selama ini. Selain itu dari Perdiva sendiri juga ada kegiatan setiap 1 bulan sekali, yaitu tanggal 27. Itu ada kegiatannya, itu ada arisan, ada sharing untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan di setiap tanggal 27 tadi. Jadi keluhan-keluhan perempuan disabilitas tadi nanti ditampung di acara tanggal 27 tadi. Jadi kita tahu permasalahan-permasalahan mereka perempuan-perempuan disabilitas dan membicarakan apa kekurangan yang ada di Perdiva tadi. Itu cerita sedikit dari Perdiva kami. Nanti bisa dilanjutkan atau sama staf kami, Mbak Lia Hikmatul Maula, nanti bisa menyambung kekurangan yang ada di Perdiva Kecamatan Banjarjo, atau Mas Ipung yang dari pendamping Kecamatan Kunduran nanti bisa langsung menyambung. Monggo Mas Ipung. Oke, terima kasih. Halo teman-teman disabilitas, teman-teman difabel yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mas Saiful Mujib. Perkenalkan, nama saya Mas Saiful Mujib. Saya support staff yang ada di Difabel Pura Mustika. Keberadaan saya sebagai staff itu mewujudkan bahwa DBM itu mewujudkan adanya Indonesia inklusi. Jadi antara non disabilitas dan disabilitas itu menjadi satu, bersama bareng. Saya dari non disabilitas membantu teman-teman DBM sebagai support staff. Kegiatan DBM selama 1 tahun ini yaitu penguatan kapasitas hidup perempuan difabel dan OYPMK. Nah, kebetulan saya ditugaskan di Kecamatan Kunduran.
di Kecamatan Gurinduran, partner saya yaitu Pak Kandar, disabilitas fisik, amputasi 2 tangan. Nah, selama 1 tahun ini kami dari DBM kegiatan yaitu penguatan hidup kapasitas perempuan. Selain adanya pendataan, home visit ada kegiatan yang namanya pelatihan motivasi, ada pelatihan kesetaraan gender, ada juga pelatihan tentang perspektif disabilitas. Itu tujuannya agar para perempuan disabilitas yang kami dampingi itu pertama mengetahui haknya sebagai disabilitas yang diatur dalam undang-undang dan Perda Kabupaten Blora. Tidak hanya itu, kita latih mereka agar mereka terkurang stigmanya. Agar mereka stigmanya berkurang dengan melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan seperti pembuatan produk. Kalau di Banjarjo, tim Banjarjo itu ada Distik, kalau Kunduran itu namanya jamur tiram. Sedangkan di Jepon yaitu kopi anyaman bambu, kayak gitu. Lah, itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa Perdiva itu mampu, perempuan disabilitas ini mampu untuk menguatkan kapasitas hidupnya melalui usaha mandiri itu. Nah, tidak hanya itu, kami juga mengadakan kegiatan yang ada di kecamatan bersama masyarakat. Kita umumkan ke masyarakat bahwa disabilitas itu adalah sama seperti kita, hanya caranya aja yang berbeda. Mereka juga punya hak yang sama juga seperti kita. Hak dipenuhi haknya, hak mendapatkan akses sama seperti kita yang non disabilitas. Tidak hanya itu, kita juga menyadarkan masyarakat bahwa istilah disabilitas, istilah difabel itu harus selalu eksis daripada di kata-kata yang sifatnya agak kasar ya, cacat atau ciri ya. Itu harus kita sosialisasikan ke banyak masyarakat di 3 kecamatan. Tidak hanya itu, kita juga mengajak para pemerintah desa, pemerintah kabupaten agar ada aksesibilitas untuk teman-teman difabel fisik, terutama difabel kursi roda atau paraplegi, agar mereka bisa akses masuk ke kantor-kantor atau pelayanan umum seperti itu. Mungkin dalam 1 tahun ini kami proyeknya di 3 kecamatan, mungkin tahun depan mungkin nambah kecamatan lagi, atau mungkin beda. Kalau temanya tahun ini itu penguatan kapasitas hidup perempuan difabel dan UIPMK, mungkin di tahun 2021 kita ambil tema yang lain mungkin. Tentang kusta, tentang difabel tuli, tentang difabel aneka ragam tentang difabel, temanya bisa. Kalau saya sih lebih suka teman-teman yang muda sih, teman-teman muda itu semangatnya tinggi. Saya pengen teman-teman difabel itu anak-anak muda ini selalu bangkit tidak hanya menjadi objek pembicaraan banyak orang, tapi menjadi subjek untuk pembangunan bangsa ini. Itu yang saya inginkan untuk pemuda-pemuda difabel. Dan wujudnya Indonesia inklusi itu bukan wujudnya antara disabilitas dan non disabilitas itu terpisah, nanti akan menjadi eksklusi malah. Tapi keinginan inklusi itu bagaimana disabilitas dan non disabilitas itu menjadi satu. Contohnya di DBM ini, saya non disabilitas, Mbak Lia non disabilitas, ada Mbak Ani non disabilitas, Mas Kid non disabilitas, banyak teman-teman dari non disabilitas yang berbaur menjadi satu sama teman-teman disabilitas. Itu yang namanya Indonesia inklusi. Kami mencontohkan juga di DBM juga mencontohkan namanya aksesibilitas untuk kursi roda. Buktinya Mbak Sofi itu ke DBM tanpa ada gangguan ya, tanpa ada ada hambatan masuk ke kantor. Tidak hanya itu, Mbak Bu Rin itu juga mampu masuk ke DBM. Itu DBM adalah contoh rumah inklusi untuk teman-teman disabilitas. Seperti itu. Mungkin itu cukup itu saja yang ingin saya sampaikan. Sampai berjumpa sebentar lagi untuk teman-teman disabilitas yang di Indonesia. See you teman-teman.
Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di DBM sebagai project officer sama seperti dengan Bu Rin dan Pak Kandar. Saya juga mendampingi teman-teman di lapangan yang awalnya pendataan, terus home visit, juga melakukan pelatihan kepada teman-teman disabilitas untuk membangkitkan stigma mereka supaya hilang kayak gitu. Membangkitkan semangat mereka untuk bisa beraktivitas di luar rumah. Dan yang kelompok yang saya dampingi di Kecamatan Jepon ada pemberdayaan anyaman bambu dan kopi mengkudu seperti yang diceritakan Mas Sugeng tadi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dari kopi mengkudu juga ada yang minat, anyaman bambu juga. Dan kemarin juga pernah diliput dari Semarang TV dan juga Metro TV. Itu menjadikan teman-teman disabilitas di Kecamatan Jepon semakin semangat lagi untuk ternyata disabilitas itu mampu kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang dari teman disabilitas juga ada yang berkeinginan untuk membuat motor roda 3 karena melihat saya pakai motor roda 3 ternyata mampu untuk kemana-mana, dan beliau itu juga berkeinginan untuk membuatnya. Dan alhamdulillah sudah mulai proses pembuatan, semoga aja lancar dan semoga bisa beraktivitas di luar tanpa membutuhkan dampingan dari teman-teman, dari keluarga kayak gitu. Bisa mandiri sendiri. Terus ya itu kegiatan saya sehari-hari di DBM. Ya itu kegiatan saya sehari-hari di DBM yang berada di Jalan Hasanuddin, RT 5 RW 1 Kamolan Blora, tepatnya di depan SMP 3. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sedulur di Nusantara. Kita bisa berbincang lagi dengan tema ini, Rumah Batik Difabel Indonesia. Yuk, dengan siapa? Tentang batik. Iya, tentang batik. Bisa dijelaskan, Bu? Soalnya batik buatan sedulur Diva Blora yang tergabung dalam DBM itu sudah membooming dan sampai di Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Silakan Ibu, gimana caranya sih bisa membuat sebuah inovasi yang sangat membanggakan bagi teman-teman difabel Blora maupun Kabupaten Blora secara umum. Terima kasih. Ya awalnya ya Mas, batik kita juga dilatih dari Bapeda. Terus kita dilatih membuat batik motif itu sedikit-sedikit, enggak full lah. Terus kita berlatih lagi dari klaster batik, diajarin membuat kerudung. Itu hanya diberi pelatihan itu buat motif yang pojok-pojok aja, enggak full, itu motif kerudung. Nah itu yang diajarkan kepada kami. Setelah itu kami kembangkan sendiri dengan teman-teman dengan membuat motif-motif yang lain. Dengan motif-motif tadi, dari teman-teman tadi berinovasi sendiri membuat cap dari kertas supaya
nanti batiknya itu enggak satu motif aja, karena kita beli capnya itu harganya itu mahal. Satu cap aja itu harganya kalau beli itu 1.700.000, itu motif parang. Nah, kan daripada uang dibelikan cap terus, kita berpikir bagaimana caranya untuk hemat supaya enggak bosan lah dengan motif-motif yang beli tadi. Dan dari DBM, yaitu Mas Gopur itu punya ide untuk buat cap sendiri dari kertas, yaitu kertas bekas susu. Yaitu kertasnya itu bukan sembarang kertas ya, kertasnya itu tertentu seperti kertas bekas susu Entrasol atau yang lebih tebal itu bisa untuk membuat cap untuk motif-motif, supaya motif-motif tadi enggak bosan, enggak itu aja. Motifnya itu dibuat, pertama kita membuat motif kursi roda, yaitu khasnya batik Difabel Blora Mustika, yaitu kursi roda dulu itu yang dibuat. Dari motif-motif itu tadi kami membuat batik yang terkenal itu motif kursi roda itu dulu, dan itu dulunya sampai sekarang juga masih lah yang masih motifnya masih ngetren, itu motif ciri khas dari kami batik Difabel Blora Mustika, yaitu motif kursi roda. Nah, dari motif-motif itu, dari semua dinas atau OBD itu tertarik dengan motif-motif kursi roda. Setelah itu kita ada peningkatan, membuat motif-motif yang lain, seperti membuat motif itu menurut keinginan customer lah, yang beli. Yang membeli itu minta motif apa, kita buatkan. Ya dari kertas tadi supaya kita hemat. Jadi kita ada yang membuatnya, yaitu Bapak Ketuanya itu yang mendesain, yang membuat motif-motif itu dari kertas. Nah dari itu batik kami lebih meningkat lagi karena bisa gonta-ganti motif. Nah dari situ batiknya jadi terkenal, banyak peminat yang datang di rumah batik tadi untuk membeli batik kami, batik Difabel Blora. Terus dari itu, dari Pak Ganjar juga pernah ke sini, langsung ikut nolet membuat batik di sini. Nah, dari situ Pak Ganjar juga ikut membeli. Setelah Pak Ganjar ke sini juga kita pernah membuat batik untuk Pak Jokowi, dibawa ke Banten, Serang, Pondokan Nawawi untuk diperkenalkan batik Difabel kami. Itu di Pondok Serang acara Lazisnu, mungkin Lazisnu lah. Dari situ batik kami langsung banyak peminatnya. Setelah kami dari Serang, Banten dikenalkan sama Pak Jokowi tadi, langsung pulang dari sana banyak pembeli yang membeli batik kami. Nah, di masa-masa pandemi kayak gini, dari batik kami banyak merosotnya, nggak begitu rame. Setelah itu kita dari Mas Gopur sendiri berinovatif bagaimana caranya batik di masa pandemi ini bisa apa ya, bisa berjalan, dan dari kami sendiri bisa berproduksi terus. Itu kita membuat batik dinamakan batik motif corona. Jadi dari motif corona tadi kami dapat pesanan banyak.
dari kami bisa bekerja lagi di masa pandemi. Dari teman-teman yang nggak bisa bekerja, kita menciptakan motif corona dari teman-teman bisa bekerja lagi dan beraktivitas lagi. Terima kasih, itu yang bisa kami ceritakan di rumah batik kami, Batik Diva Blora Mustika. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Himatul Maula. Saya sebagai staf di DBM. Kebetulan saya baru bergabung di DBM baru 1 tahun kurang lebih. Itu tadi penjelasan dari teman-teman disabilitas. Sudah banyak yang mereka paparkan, jelaskan. Ada batik difabel, ada kegiatan menanam sayuran dan lain-lain, kegiatan Perdiva. Mungkin saya mau menambahkan saja bahwa kami juga mempunyai toko batik online dan offline. Untuk online bisa kunjungi toko batik difabel Blora, IG-nya, kemudian Facebook-nya bisa juga di Facebook Difabel Blora Mustika. Teman-teman di luar sana yang penonton liputan disabilitas bisa langsung kunjungi IG kami, toko batik difabel, kemudian Facebook Difabel Blora Mustika. Oh ya, kemudian untuk toko offline-nya bisa mengunjungi Pasar Sido Makmur Blora, Kota Blora, tepatnya di Blok B. Bisa juga menghubungi Ibu Siti Muntarin atau Abdul Ghafur. Itu saja penutup dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi. Facebook banyak. Mau ngejual-jual malah. Terima kasih buat waktunya sore hari ini. Terima kasih. Saya hari ini bisa kumpul-kumpul bareng bersama sedulur-sedulur yang tergabung dalam organisasi DBM, Difabel Blora Mustika, yang lokasinya di Jalan Hasanuddin, RT 5 RW 1 Kamolan Blora. HP yang bisa dihubungi adalah 085 727 944 471 dan 082 323 545 771. Hari ini lengkap di kantor sekretariat, ada Bapak Ketua, ada Sang Maestro Mbah Kandar, ada Ketua dari Perdiva, ada pegiat aktivis wanita Paraplegi Mbak Sofi, dan teman-teman maaf dari non-difabel yang membantu kelangsungan program-program yang dicanangkan oleh teman-teman DBM. Semoga kedepannya perkumpulan DBM tambah maju, tambah sukses,
dan manfaatnya bisa dirasakan khususnya di Kabupaten Blora dan umumnya di seluruh Indonesia. Salam semangat untuk sore hari ini. Oke, saya si Bolang disabilitas minta pamit. Soale udan sedulur. Matur suwun.